Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali untuk bisa berjumpa lagi di awal minggu ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan di hidup kita. Saya percaya setiap kali kita mendengar perkataan Tuhan, ada yang dibangkitkan, yaitu iman hidup kita untuk kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita datang dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari katakan dengan imanmu, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Boleh gak kita angkat tangan kita, katakan Tuhan ku percaya. Amin. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku
tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Oh, oh, oh. Ini hidup kami, kami bawa di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang dengan hati kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu ajaib bagi kami dan yang terbaik. Oh, ajari kami untuk terus bersyukur padamu. Tahu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam mata kandaramu kami menyembah-Mu, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang kami perlukan Tuhan, tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat pagi ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Itulah kekuatan kami untuk berjalan dengan iman kami. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu ya Tuhan. Yang terbaik bagi-Mu dari hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, betapa dicintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Betapa hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kepada-Mu, kami percaya pada Tuhan. Oh, hirala mata kandara mata kamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami memerlukan-Mu. Tiap jam, tiap menit, tiap detik kami membutuhkan-Mu. Haleluya.
Mari jemaat angkat kedua tangan. Katakan ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih tinggi lagi katakan amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam, amin, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang kepada Tuhan, membawa hati kami dan hidup kami. Sungguh setiap jam, setiap menit, setiap detik kami memerlukan Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan di hidup kami. Kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk terus percaya bahwa mujizat-Mu, bahwa pertolongan-Mu masih ada, masih terjadi sampai hari ini. Itulah yang membuat kami berpengharapan kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena itu biar pagi hari ini iman kami boleh bangkit. Sementara kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa sementara kami mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit pagi ini. Karena itu adalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya di rumah Anda Tuhan hadir ya di hidup kita. Tuhan ingin menjamah kita. Tuhan ingin membuat hidup kita ini dipulihkan, disembuhkan.
selalu memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang keempat. Tetapi saudara, sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada dalam pergumulan, ya ada dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti akan dicatat dan akan didoakan. Di ujung dari acara Aku Renungkan Firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Oke, Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Ya, judulnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, saudara, apa yang kita baca barusan adalah bagaimana Yesus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil kerajaan Allah kepada banyak orang. Dan bukan hanya memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil dengan sebuah tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Yaitu mereka menyembuhkan banyak orang. Kata menyembuhkan di sini bukan hanya orang sakit, tapi orang yang tertindas, orang yang sengsara, orang yang terikat dengan roh-roh jahat, kerasukan tadi dikatakan. Orang-orang yang terikat dengan banyak dosa, mereka dilepaskan, dipulihkan dan disembuhkan. Saya percaya bahwa hari ini, pagi ini juga Tuhan ingin melakukan keajaiban. Sementara berita Injil, berita kebenaran kerajaan Allah disampaikan, saya percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Amin, saudara. Karena bicara soal kerajaan Allah itu bicara soal kuasa daripada Tuhan. Firman Allah itu sanggup mengubahkan. Firman Allah sanggup membebaskan. Firman Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Karena itu pagi hari ini sepanjang mari kita merenungkan firman Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja di antara saudara. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Nah, untuk itu judul dari perenungan pagi hari ini adalah Tuhan menghendaki aku sembuh. Karena ini yang ada di hati Tuhan. Makanya Yesus di awal pelayanannya, ya dia datang ke rumah-rumah ibadat. Saya baca bicara soal rumah ibadat bukannya bentuk gereja. Hari ini pun kita datang di hadirat Tuhan. Ini adalah rumah rohani bagi kita. Sekalipun itu di rumah Anda, bukan di gedung gereja. Tapi ini bicara soal hadirat Tuhan. Ketika Anda datang dengan sengaja kepada Tuhan, menyediakan waktu untuk Anda boleh bersendiri dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu Anda mulai merenungkan firman Tuhan. Itu adalah rumah rohani bagimu, di mana hadirat Tuhan ada di situ. Yesus memberitakan Injil di situ. Lalu dikatakan dia menyembuhkan orang-orang yang dikatakan dia memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, dia menyembuhkan orang sakit dan melenyapkan segala kelemahan. Membuat orang lain mengalami, orang-orang yang terikat, orang-orang yang sakit, orang yang diikat oleh roh jahat, mereka disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudara yang hari ini sakit, bagi saudara yang hari-hari ini terikat, Anda dalam keadaan yang sengsara oleh karena pergumulan, persoalan, saya mau berkata kepada Anda pagi hari ini, Tuhan ingin Anda sembuh. Tuhan ingin Anda dipulihkan. Tuhan ingin Anda mengalami sebuah mujizat pagi hari ini. Amin. Karena itu mari kita dengan iman datang kepada Tuhan. Saya percaya kesembuhanmu, pemulihanmu itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita renungkan 3 hal. Kenapa Tuhan mau aku sembuh? Kenapa? Yang pertama, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan itu ingin menyembuhkan kita dari semua penyakit dan keterikatan dosa.
ingin memulihkan karena Tuhan tidak mau kehilangan Anda dan saya. Yesus datang untuk memberitakan kabar baik ini. Yesus datang untuk memulihkan keadaanmu. Yesus datang ingin menyembuhkan Anda. Karena biar pagi hari ini kita melihat kasih Tuhan buat hidup kita. Sengsara Anda, sakit penyakit yang Anda alami, itu tidak akan pernah mengubah kasih-Nya di hidup kita. Bahkan orang-orang yang berdosa sekalipun, orang yang hari ini merasa jauh daripada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada Anda. Karena itu dengan sengaja mari kita datang pagi hari ini kepada Tuhan. Lihat kasih-Nya itu akan membuat hidup kita merasa diampuni. Melihat kasih-Nya membuat hidup kita ini merasa bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Tuhan. Di dalam sengsaramu, dalam keadaan apapun, tetaplah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena waktu kita melihat kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita ini tidak pernah sendiri menghadapi apapun. Kasih Tuhan itu yang menjamah hati kita. Sementara mungkin manusia boleh meninggalkan kita, manusia mungkin boleh meremehkan hidup kita. Tapi Tuhan meletakkan kasih yang besar buat hidupmu dan hidupku. Makanya dalam kesendirian Anda ketika Anda menyanyi tadi, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukanmu. Setiap jam, tiap menit, tiap detik aku membutuhkanmu. Tahu gak saudara, Tuhan itu sudah bersama dengan Anda. Karena kasih-Nya besar buat hidup kita. Karena itu waktu Anda melihat kasih Tuhan, apa yang sedang dipengaruhi dalam hati kita, yaitu kepercayaan kita. Orang yang jauh daripada kasih Tuhan, merasa dirinya ditinggal, merasa dirinya tidak diampuni, merasa dirinya diabaikan. Orang ini akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau pagi hari ini kita tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi, maka dengan sebuah keberanian kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ada di kisah di Alkitab, ya kita buka di Yohanes pasal 5 ayat 55 sampai dengan 7. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, kita baca dulu ya. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini kisah seorang yang lumpuh 38 tahun. Ya, orang ini mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Orang ini diikat oleh penyakit yang begitu luar biasa yang membuat dia menjadi lumpuh selama 38 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, 38 tahun lumpuh. Ya, orang ini terus berada di dalam keadaannya yang sakit, dan Yesus tahu. Saya percaya hari itu ketika Yesus datang di kolam Bethesda ini dengan kasih-Nya, dia ingin sungguh-sungguh memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah, lalu menyembuhkan. Makanya pertanyaan yang keluar dari mulut Yesus adalah, maukah kamu sembuh? Pertanyaan ini yang juga mewakili hati Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita sembuh. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Tuhan ingin memulihkan keadaan Anda. Sehingga pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada Anda pagi hari ini, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Tapi coba kita lihat jawaban daripada orang lumpuh ini apa? Coba dikatakan. Ya, ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat jawaban daripada yang lumpuh ini adalah orang yang tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya dan jawabannya itu gak nyambung. Ya, pertanyaannya adalah, maukah kamu sembuh? Jawabannya simple, 2, mau atau tidak. Kan itu saudara. Sebenarnya yang lumpuh itu ya cuma mau atau tidak begitu. Pasti jawabannya mau, karena orang ini sudah 38 tahun sakit dan berharap dia sembuh. Jawabannya cuma itu. Cuman karena orang ini adalah orang yang tidak melihat Tuhan. Padahal kalau Anda tahu, orang ini tahu yang di depannya adalah Tuhan. Betul? Buktinya apa? Dia coba bilang begini, Tuhan, dia sebut Yesus dengan kata Tuhan.
Orang lumpuh ini tahu bahwa yang berdiri satu pribadi yang ada di depannya itu adalah orang atau satu pribadi yang sanggup memulihkan hidupnya, yang sanggup menyembuhkannya. Tapi orang ini adalah orang yang terus terfokus kepada yang lain. Sehingga dia lupa, dia tidak menyadari bahwa ada kasih Tuhan yang tersedia. Orang ini terus konsentrasi kepada yang lain. Dan lalu dia mulai berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Dia mulai menyalahkan situasi. Dia menyalahkan keadaan. Saudara, ada banyak orang tahu Tuhan tapi tidak percaya Tuhan. Ini problemnya. Ada banyak orang tahu Tuhan tapi tidak percaya kepada kasih Tuhan. Ada orang tahu Tuhan tapi tidak percaya keajaiban kasih Tuhan dalam hidupnya. Ini problemnya. Mereka cuman coba melihat, menyalahkan situasi, keadaan. Ini gara-gara si A, ini gara-gara bahkan mungkin juga kita sempat berkata ini gara-gara Tuhan. Tanggalkan yang model begini. Mari kita hari ini melihat kasih Tuhan yang menjamah hidup kita. Dengan iman, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama denganmu. Dan pagi hari ini pertanyaan yang sama juga dilontarkan, maukah kamu sembuh? Saudara, lihat kasih Tuhan yang besar buat hidup kita. Saya percaya Tuhan itu menjamah hidupmu. Karena itu mari, ini yang perlu kita perbarui, sikap hati kita. Ada banyak orang tahu Tuhan tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang tahu Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Ada hal yang mungkin perlu kita akui pagi ini. Supaya Anda menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan Tuhan itu menerobos dalam hati kita. Ada banyak daerah-daerah dalam hidup kita yang perlu diubahkan. Ada banyak daerah dalam hidup kita yang perlu dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, itu berarti kita sedang melihat kasih Tuhan. Saya percaya dengan kerendahan hatimu kita datang kepada Tuhan. Pertanyaan itu terlontar dari mulut Tuhan, maukah kamu sembuh? Tinggal dijawab aja dengan satu kerinduan, dengan satu kepercayaan. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Saya percaya pagi hari ini mujizat akan datang dalam hidup Anda. Saya berkata mujizat bukan hanya orang-orang sakit, tetapi orang yang terikat dosa. Orang yang dalam keadaan sengsara. Orang bahkan yang kerasukan setan. Orang-orang ini akan mengalami sebuah pemulihan daripada Allah. Sebab Tuhan mengasihimu. Amin. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Mari kita lihat, jangan sudah berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti untuk menyalahkan keadaan. Oh, ini gara-gara istri, gara-gara suami, aku paling sudah stop dengan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, akui dosamu. Datanglah dengan Tuhan, akuilah bagaimana engkau memerlukan Tuhan di hidupmu. Maka saya percaya kasih-Nya akan menjamah hidupmu. Dan kasih-Nya itu yang akan memulihkan keadaanmu. Amin. Amin. Kenapa Tuhan mau kita sembuh? Yang pertama adalah karena kasih-Nya. Mari kita sungguh-sungguh melihat kasih Tuhan besar di hidup kita. Dia ingin Anda dan saya disembuhkan. Dia ingin Anda dan saya dipulihkan. Karena mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengapa Tuhan ingin aku sembuh? Tadi yang pertama karena kasih-Nya. Yang kedua, Tuhan ingin kita sembuh karena supaya kita bersaksi. Kita bisa bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Kesaksian kita itu mengalahkan tipu daya iblis. Masih ingat ada lagu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, iblis dikalahkan oleh karena kesaksian kita. Saudara, kesaksian kita ini akan menjadi jawaban bagi orang lain. Karena kerajaan Allah itu harus disebarkan, kerajaan Allah harus diberitakan. Bukan hanya Anda secara pribadi terima keselamatan, tapi ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Kalau Anda baca di Alkitab, Yesus selalu memberitakan Injil dengan kuasa. Ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Karena itu mengapa Tuhan ingin kita sembuh? Supaya Injil kerajaan Allah diberitakan. Amin. Jadi kalau Anda mengalami kesembuhan, Anda mengalami pemulihan, tujuannya cuma satu ini. Anda bersaksi bagi orang lain. Anda memberitakan kesaksianmu kepada orang lain. Bagaimana Allah itu besar,
bagaimana Allah itu mengasihi kita. Bagaimana Allah itu yang sanggup memulihkan hidup kita. Sehingga hati setiap orang berbalik kepada Tuhan. Setiap hati orang boleh sungguh-sungguh melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan. Saya berjumpa dengan suami istri yang mereka hampir di ujung sebuah perceraian. Karena suaminya berselingkuh. Satu saat si istri datang kepada saya. Ya, dia minta didoakan karena suaminya selalu selingkuh. Dia harus bekerja membiayai 4 orang anaknya. Dan istri ini bekerja terus. Lalu dia ingin supaya suaminya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Lalu saya berdoa buat dia. Terus berdoa dan akhirnya Tuhan jawab. Satu saat suaminya kena masalah. Dan gara-gara masalah itu suaminya berbalik kepada istrinya. Ya, suaminya datang kepada istrinya minta maaf. Tapi istrinya waktu suaminya minta maaf, istrinya ingat-ingat kesalahan suaminya. Ya, istrinya marah, tidak mau memaafkan. Ya, saya bilang, loh, kamu dulu doanya apa? Minta didoakan apa? Minta doakan supaya keluargaku dipulihkan, Pak. Nah, sekarang keluargamu mau dipulihkan oleh Tuhan. Memang suamimu salah. Tapi kamu juga jangan ikut salah dengan cara apa? Menyimpan kesalahannya. Lalu kamu dendam. Lalu kamu benci. Kamu sedang menghalangi rencana Tuhan buat hidupmu. Padahal Tuhan ingin memulihkan. Dulu suamimu yang salah. Tapi sekarang kamu bisa salah. Saya bilang sama ibu itu. Lalu ibu itu menangis. Ya Pak, saya mengerti. Tapi hati saya mengerti. Tidak mudah. Tapi belajarlah untuk melihat kasih Tuhan di hidupmu. Tuhan pulihkan. Akhirnya istrinya ini mau menerima. Dan suaminya sungguh-sungguh bertobat. Suami istri dan keluarga ini dibaptis. Ya, dan mereka mulai dipulihkan oleh Tuhan. Ketika mereka dipulihkan, saya tahu rencana Tuhan ini. Apa itu? Tuhan datangkan para suami istri yang di ujung perceraian. Yang suaminya keluarganya berantakan, yang hampir bercerai. Dan mereka datang kepada suami istri ini. Dan lewat kesaksiannya, banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Tuhan yang memulihkan lewat orang ini. Ketika dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh mau dipulihkan oleh Tuhan. Hidupnya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sungguh-sungguh Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan ingin memakai hidupmu dan hidupku. Karena itu Tuhan ingin kita sembuh. Tuhan ingin kita dipulihkan. Tuhan ingin kita ini mengalami mujizat dalam hidup kita. Dan saya percaya mujizat ini belum selesai. Masih berlaku sampai hari ini. Karena itu ketika Anda dalam persoalan, jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa dengan apapun yang Anda hadapi. Sebab mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tujuannya itu jelas supaya Anda menjadi saksi Kristus. Supaya kita bisa memberitakan kebesaran Tuhan bagi orang lain. Dan saya percaya ketika Anda mengalami pemulihan akan ada banyak orang yang pernah mengalami masalah yang sama dengan Anda. Akan datang kepadamu. Nah, disitulah Anda punya waktu. Disitulah Anda punya waktu untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan Anda. Untuk itulah Tuhan ingin Anda disembuhkan. Amin. Supaya ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengembalikan hati orang-orang lain kepada Bapa di surga. Karena itu saudara, pagi ini Tuhan ingin Anda sembuh. Supaya Anda bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Dan menyembuhkan banyak orang. Lewat kesaksian hidupmu dan hidupku. Ada banyak orang akan dipulihkan. Karena itu lihatlah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan ini. Imanmu harus berangkat dari situ. Supaya Anda bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang besar di hidup Anda. Kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita bisa melihat kebesaran Tuhan lewat hidup kita. Lalu diberitakan kepada orang lain. Disitulah Tuhan ingin Anda mengalami kesembuhan. Amin. Tuhan ingin Anda mengalami pemulihan daripadanya. Lalu yang ketiga apa? Jadi yang pertama tadi, kenapa Tuhan ingin kita sembuh? Karena kasih-Nya kepada kita. Lalu yang kedua, Tuhan ingin supaya kita ini bersaksi tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ini, mengapa Tuhan ingin kita sembuh?
Karena supaya janji Tuhan tergenapi di hidup kita. Oh, Tuhan berjanji, ya, oleh karena bilur-bilur Tuhan kita ini sembuh. Itu janji Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit telah ditanggungnya di kayu salib. Karena itu ini bagian kita. Apa itu? Beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Di mana Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan itu pasti akan memulihkan situasi kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukannya. Karena itu bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Menanti janji Tuhan. Makanya tadi lagu pertama, Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan. Bicara soal janji Tuhan. Damai sejahtera penuh harapan. Saudara, jelas sekali Tuhan itu ingin menggenapi janjinya buat hidup kita. Dia telah berfirman. Memberikan sebuah pengharapan janjinya. Karena itu sikap yang harus kita ambil apa? Kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita itu sampai kapan? Sampai mujizat itu datang. Kepercayaan kita sampai kapan? Sampai menyongsong Yesus datang. Jangan lelah dengan kepercayaanmu. Jangan lelah dengan imanmu. Jangan berkata begini, Tuhan kok gak sembuh-sembuh ya. Tuhan lupa ya. Tuhan tidak menyembuhkan saya. Jangan itu ada dalam pikiranmu. Tolaklah itu semua pikiran-pikiran putus asa, pikiran-pikiran yang mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Tanggalkan itu. Itu adalah peperangan rohani kita. Sampai hari ini Tuhan itu setia. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Dia ingin mengangkat hidupmu. Dia ingin memindahkan Anda dari gelap kepada terang yang ajaib. Janji Tuhan pasti tergenapi. Karena itu mari kita terus memegang janji Tuhan buat hidup kita. Sementara Anda menanti, sabar menanti, kata sabar yang ditulis di Alkitab, ya, sabar itu artinya bukan sabar ya sudah menerima, bukan sekedar itu, bukan. Tapi sabar di sini adalah begini. Sabar itu kata Paulus di dalam surat Yakobus, dia katakan begini, sabarnya itu surat Yakobus bukan kata Paulus ya. Yakobus dikatakan sabar itu seperti seorang petani. Sabarnya itu seperti petani. Petani itu kalau sabarnya menanti panennya gimana? Apakah dia diam saja lalu tidur-tidur? Oh bukan, saudara. Yakobus berkata bukan sekedar petani yang diam saja lalu menyerah di rumah saja. Yaitu nanti masa panen akan panen otomatis. Enggak begitu. Sabarnya petani itu adalah dia melakukan bagiannya. Apa itu? Menyirami tanamannya. Menjaga dari hama warang. Terus kasih pupuk. Itu bagiannya. Orang ini percaya ada waktu panen. Pasti panen. Ada waktu di mana pasti dia akan menuai. Tetapi di masa-masa penantiannya dia sabar. Dia terus memberi yang terbaik. Sama dengan kita. Saudara, sementara Anda berdoa dengan iman untuk kesembuhanmu. Nanti saya akan doakan ada juga pemulihan keadaan, pemulihan keluarga. Mungkin ada beberapa keluarga yang mau bercerai hari-hari. Sementara Anda menanti dengan sabar tentang pemulihan keluarga dan lain sebagainya. Saudara, di tengah-tengah kesabaranmu belajarlah untuk terus memberi yang terbaik. Apa itu memberi yang terbaik? Kalau itu persoalannya bicara soal keluarga, misal suami istri, berubahlah. Karakter hidup kita, coba lihat evaluasi. Jangan menuntut orang lain berubah. Kita yang harus berubah dulu. Saya percaya kalau kita yang berubah itu akan menginspirasi orang lain berubah. Tapi kalau kita menuntut pasangan kita untuk berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah, maka itu bentuknya akan menjadi intimidasi. Yang terjadi kita akan terus mengintimidasi pasangan kita. Ayo kamu harus berubah, ayo kamu begini, ayo terus yang keluar itu adalah sebuah intimidasi terus. Padahal seharusnya kita pun juga harus berubah. Kita tuh harus mengalami perubahan. Dan saya percaya perubahan hidup kita itu yang akan menginspirasi orang lain. Nah, ini namanya bersabar di dalam Tuhan. Ada bagian kita yang kita lakukan. Kalau Anda sakit hari ini, ayo bersabar itu dengan cara apa? Dengan memperbaiki gaya hidup kita.
Ya, memperbagi gaya hidup kita. Mulai lihat sesuatu yang ini tidak boleh aku lakukan. Oh, ini yang harus aku lakukan. Itu bicara soal bagian kita. Karena itu saudara, sabar itu penting. Menanti bagaimana Tuhan itu menggenapi janji Tuhan di hidup kita. Bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya di hidup kita. Karena itu sabar. Anda melakukan bagianmu yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kemarin waktu yang lalu saya menjelaskan tentang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu adalah ini loh. Kalimat mencobai Tuhan itu artinya begini. Anda menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Tetapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Itu mencobai Tuhan. Kita menuntut untuk Tuhan itu melakukan bagian Tuhan. Tuhan harus memberkati, Tuhan harus menyembuhkan, Tuhan harus memulihkan, Tuhan harus mengadakan mujizat. Tapi bagian kita gak mau kita lakukan. Kita masih tinggal dalam dosa. Kita masih membiarkan hidup kita dalam ketidakteraturan. Hidup kita seenaknya, kita penuh hati, kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan dan kita biarkan itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Anda tidak melakukan bagianmu. Akibatnya apa? Kita menjadi orang Kristen yang cuma mengambil keuntungan saja ketika mengikut Tuhan. Tuhan harus A, B, C, D. Sedangkan kita tidak mau melakukannya. Nah, saudara, mari pagi hari ini kita berbalik dari sikap hati yang salah. Ya, Tuhan pasti menggenapi. Tetapi ada sebuah kesabaran di sini. Jangan mencobai Tuhan. Biarkan kita lakukan bagian kita yang terbaik. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik. Amin. Amin. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Lihat, Tuhan ingin kita sembuh. Karena yang pertama adalah kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang tidak pernah bisa ditawar lagi. Tuhan telah memberikan semuanya buat hidup kita. Ya, kadang-kadang kita ini salah berdoa. Ya, doa kita gini, Tuhan tambahkan kasih-Mu. Dan menurut saya itu adalah salah berdoa. Tuhan gak perlu tambahkan kasih-Nya. Kenapa? Tuhan telah berikan kasih-Nya semuanya kepada kita. Ketika Yesus naik di kayu salib, Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita secara sempurna. Cuma persoalannya bukan di kasih Tuhan. Persoalannya di hidup kita. Kita izinkan gak kasih itu menguasai hati kita. Dengan cara kehidupan kita ini mulai dijamah oleh Tuhan lalu kita berubah. Persoalannya bukan di Tuhan tapi di hidup kita. Karena itu biar doa kita rubah, bukan tambahkan kasih-Mu. Tapi doa kita, biarkan aku hidup di dalam kasih-Mu. Biarkan Tuhan kasih-Mu itu menjamah hatiku. Biar kasih-Mu itu mengubah hidupku. Itu doa kita. Dan saya percaya Tuhan ingin Anda sembuh karena kasih-Nya. Lalu yang kedua, Tuhan ingin Anda sembuh karena apa? Supaya Anda bisa memberitakan kerajaan Allah kepada orang lain. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi saksinya. Di mana hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan ingin kita sembuh? Karena supaya janjinya digenapi di hidup kita. Karena itu perlu sabar. Janji Tuhan pasti digenapi. Perlu sabar. Jangan mencobai Tuhan. Sabar menanti. Sabar menanti berarti Anda terus memberi yang terbaik dari dirimu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Karena itu biar pagi hari ini, ayo kita datang. Tuhan terima kasih. Tuhan ingin aku sembuh. Tuhan ingin aku dipulihkan. Tuhan Yesus ingin aku mengalami mujizat. Tuhan Yesus ingin aku mengalami sebuah pemulihan, kesembuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Amin. Lihat kasih Tuhan buat hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan ingin pakai hidup kita menjadi saksinya. Lalu lihat janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan ini. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu
terbaik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan ku percaya. Haleluya, katakan ini. Tuhan ku percaya, rencanamu indah, amin. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ada orang-orang yang mengalami sakit kulit. Kulitnya ini kayak kayak bersisik begitu. Saya melihat di sebelah tangan, di kedua tangan Anda. Dan ini cukup lama, penyakit yang cukup lama mengganggu Anda karena ya mungkin pertama Anda malu karena mungkin kelihatan tidak baik. Lalu kadang-kadang di satu-satu bisa nyeri-nyeri begitu, kayak perih-perih begitu. Pagi hari ini ketika Tuhan memperlihatkan saya kulit bersisik, dengar saya baik-baik, Tuhan ingin pulihkan hidupmu. Tuhan pulihkan keadaanmu. Karena ini di tangan, pakailah tanganmu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah tanganmu untuk memuji Tuhan. Bertepuk tangan, mengangkat tangan bagi Tuhan. Biar ini menjadi sebuah perubahan hidupmu hari ini. Karena saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit kulit, bagian tangan khususnya yang bersisik, yang kelihatan seperti, maaf dengar kata ini seperti menjijikkan, tetapi pagi ini Tuhan pulihkan. Kulitmu akan berangsur-angsur menjadi pulih dan halus kembali dan bahkan tidak membekas sedikit pun. Di dalam nama Yesus aku berkata untuk penyakit kulit, keluar, pergi, tinggalkan orang ini. Aku memperkatakan kesembuhan, I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan bagi orang ini. Sehingga tangannya yang ada ini bisa dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang yang mengalami gangguan pendengaran telinga sebelah kanan. Karena mungkin gendang telinganya rusak atau pernah mengalami sebuah musibah. Sehingga hari ini telingamu sebelah kanan tidak bisa dengar. Ya, karena mungkin ada benda tajam atau apa saya tidak tahu. Tapi ada sebuah gangguan pendengaran karena gendang telinga yang rusak. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Terjadi penciptaan baru, gendang telinganya dinyatakan bahkan rusak sekalipun hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus terima pemulihan sekarang dan telingamu ini boleh mendengar dengan baik. Tanpa perlu alat bantuan lagi, telingamu bisa mendengar dengan baik.
untuk mendengarkan firman Allah, untuk mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada seorang, saya melihat ada seorang yang berjalan pincang karena kakinya ini panjang sebelah, ya panjang sebelah kakinya ini, atau sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi panjang sebelah sehingga kalau berjalan tidak begitu baik, dan itu sangat mengganggu sekali. Oh, aku berdoa sekarang terjadi pertumbuhan pada tulang-tulang kaki yang tidak rata ini. Dalam nama Yesus, aku berkata tulang-tulang yang pendek sebelah bertumbuhlah di dalam nama Yesus, bertumbuhlah di dalam nama Yesus dan menjadi sama sekarang, menjadi sama. Now, di dalam nama Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang terikat dengan pornografi sehingga terus pikirannya terus ke arah area itu. Dan itu membuat hidupmu mulai terikat dengan dosa-dosa tertentu. Oh, aku berdoa dengan dosa perzinahan itu jelas. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Oh, pikiran yang najis disucikan sekarang dalam nama Yesus. Dipulihkan sekarang untuk mulai sungguh-sungguh berpikir kudus, berpikir suci oleh karena Tuhan yang ada dalam pikiranmu. Dipulihkan. Semua keterikatan pada pornografi dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang masukkan permohonan doa Anda. Sementara saya akan berdoa buat semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya akan berdoa buat ini semuanya. Di permohonan sudah ada di tablet ini. Saya akan berdoa sekarang di dalam nama Yesus untuk semua penyakit-penyakit yang ada dulu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang yang sakit kena COVID-19. Hamba berdoa sekarang keluarga demi keluarga yang hari ini menderita sakit karena serangan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, virus COVID keluar. Keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau keluar sekarang. Dan terjadi sebuah pemulihan kesembuhan dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami sebuah pemulihan kesembuhan. Ada beberapa orang yang kemarin memberikan kesaksian mereka telah disembuhkan. Ya, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan menyembuhkan mereka. Dan sehari ini orang yang sakit COVID-19 pun mengalami kesembuhan yang sama. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang sakit kanker paru-paru. Ya, dalam nama Yesus kanker aku kutukin kau menjadi kering sekarang. Kanker paru-paru keluar dari tubuh orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam paru-parunya dipulihkan dalam nama Yesus. Ada orang yang sakit dada sebelah kiri dan bagian punggung. Oh, dalam nama Yesus sakit keluar. Tinggalkan orang ini dalam nama Yesus. Aku memperkatakan kesembuhan sekarang. Memperkatakan kesembuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami sebuah persoalan. Suami istri yang hampir bercerai. Oh, dibatalkan segala bentuk perceraian. Dalam nama Yesus dibatalkan. Terima pemulihan daripada Allah. Suami istri terima pemulihan. Anggur baru itu mulai dibangkitkan dalam keluarga demi keluarga. Sehingga keluarga ini mengalami terobosan secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, dalam keuangan, terlibat hutang. Oh, aku berdoa Tuhan kasih-Mu buat hidup mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ekonomi mereka. Sembuhkan keadaan keuangan mereka. Aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima pemulihan itu. Sekarang semua yang telah ditulis, semua permohonan doa yang telah masuk. Aku menumpangkan tangan di tablet ini sebagai simbolis saja. Tapi hari ini aku percaya Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh melawat umat-Mu. Engkau yang memulihkan karena kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mengalami pemulihan. Semua yang mengalami persoalan hari ini menerima jalan keluar. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Mari semua angkat tanganmu. Ku tahu rancangan-Mu
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekarang mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tanganmu. Terimalah doa berkat. Diberkatilah kehidupan Anda oleh karena Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu. Dia ingin Anda dipulihkan. Dia ingin Anda disembuhkan. Terimalah mujizat pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Biar sepanjang hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari hidup mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Karena yang mengasihimu, yang menyertaimu adalah Allah yang setia. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang diberkati katakan sama-sama. Amin.